Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Abdillah dengan NIM 040202400022 dari kelas B1 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan apa sih itu hukum pidana, tindak pidana, dan asas-asas hukum pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Dr. Andi Istiqlal As-Sa'ad SHMH. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu hukum pidana? Jadi, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, yang jika dilanggar akan diberikan sanksi pidana, seperti penjara, denda, dan sanksi yang lainnya. Contohnya adalah menipu, mencuri, membunuh, semua itu diatur dalam hukum pidana karena dianggap merugikan masyarakat dan negara. Jadi, hukum pidana ini berfungsi sebagai alat untuk mengontrol atau melindungi masyarakat dari hal-hal yang membahayakan ketertiban umum. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai hukuman. Bahasa gampangnya adalah tindak pidana ini merupakan perbuatan jahat yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang. Contohnya adalah mencuri motor orang lain. Nah, perbuatan itu merupakan tindak pidana karena ada aturan dalam KUHP yang melarang dan mengatur hukumannya. Nah, kita masuk ke bagian yang penting yaitu asas-asas hukum pidana. Asas itu merupakan prinsip dasar yang jadi landasan bagaimana hukum dijalankan. Ada beberapa asas, diantaranya yang pertama yaitu asas legalitas. Nullum delictum nulle pena sine pravia lege penali, yang artinya tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali sudah ada aturan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Jadi, jika belum ada hukum yang mengatur, seseorang tidak dapat dihukum dengan seenaknya. Yang kedua adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang hanya bisa dihukum kalau dia benar-benar bersalah. Kalau dia tidak tahu atau tidak sengaja, maka bisa jadi dia tidak dipidana. Yang ketiga adalah asas individualisasi pidana. Jadi, hukuman itu harus disesuaikan dengan kondisi pelaku. Jadi, hakim harus mempertimbangkan latar belakang, usia, dan kondisi psikologis sebelum menjatuhkan hukuman. Kemudian, asas persamaan di hadapan hukum. Artinya, semua orang, siapapun dia, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah alat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai hukuman. Yang terakhir adalah asas-asas hukum pidana. Asas ini merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan bagaimana hukum itu dijalankan. Jadi, ingat, hukum itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipelajari agar kita bisa hidup lebih damai dan tertib. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.